Halo sahabat channel Harapan Baruku Transmigrasi UPT Saluan yang menuju tengah Sulawesi Barat. Pagi ini kegiatan kita mau pruning coklat ya. Ini coklat yang kita dapat ya. Ini udah ada di pekarangan ya. Jadi waktu pengukuran kemarin alhamdulillah ini masuk ke pekarangan kita ya. Jadi yang nanam itu dulu pemilik tanah ini sebelumnya. Nih, kita coba tanya nih sama suamiku, karena yang lebih tahu hal-hal seperti ini itu suamiku ya. Jadi kenapa nih Pak kok ini di pruning? Karena ini batangnya ke atas kon, terus ya tanamannya bisa dibilang udah tua ini ya, makanya tak pruning dulu ya, sementara pakai batang tua, karena kalau kita nanti potong bagian bawah terus nunggu kita pasang entres lagi lama panennya. Nanti kalau memang sudah ada penggantinya ya kita potong bagian bawah, kita entres lagi, kita remajakan seperti itu ya. Jadi ini kita potong yang bagian ke atas ya, yang lurus ke atas kita potong dulu ya. Jadi lebih tepatnya coklat-coklat ini sebelumnya itu tidak terurus ya. Jadi kemarin waktu kita bersihkan itu ya, ini si coklat-coklat ini banyak tanaman-tanaman merambat ya. Terus sampai ada yang udah berjamur juga. Jadi kemarin nggak sengaja waktu bersih pekarangan itu ada beberapa pohon itu yang kepotong ya. Iya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 itu kepotong, sayang sekali itu, padahal kemarin rimbun. Ya itu. Terus batangnya bagus juga Ya, 5 harusnya pohon bisa ngasilin itu buah itu ya. Karena kemarin tuh pekarangan ini tuh benar-benar ketutup rumput, terus tanaman-tanaman merambat lainnya. Teman-teman bisa lihat di video aku yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi dari coklat-coklat ini kemarin kita sudah panen ya, alhamdulillah. Jadi rencana memang pekarangan ini kita kasih coklat juga, masih pesen ya bibitnya, karena agak susah, karena di bulan-bulan Desember Januari itu warga di sini tuh sibuk di kebun ya, karena musim durian kan, jadi sibuk ngurusin durian. Dan alhamdulillah di tahun ini durian itu di sini harganya naik ya. Jadi kalau kata Pak Charles itu uang jatuh dari pohon. Kita belum punya ya uang jatuh dari pohon. Nantilah kita usahakan kita punya uang jatuh dari pohon ya Pak. Masih berusaha. Semoga nanti bisa ikut Pak Charles uang jatuh dari pohon. Ini saya potong yang naik lurus ke atas biar nanti, ini sebenarnya mau potong juga tapi tinggi. Nantilah gimana ya caranya, cari bikin tangga nanti. Oh ini Pak, kemarin saya yang nanya kan, coklat ini sebelumnya milik siapa? Oh, ini sebenarnya kemarin tuh coklat ini lahan kan dulunya lahan milik warga, terus sama kalau sejarahnya dulu ini semua lahan di sini itu namanya milik Pak Charles. Pak Charles di sini dia punya lahan 20 hektar. Karena dia punya keinginan tempat ini maju, terus sebagian lahannya dihibahkan untuk transmigrasi biar dia dapat bantuan infrastruktur, bantuan listrik, sekolah dan sebagainya. Seperti itu. Makanya kalau orang bilang apa ya, transmigrasi itu merampas tanah warga begini begitu, mungkin ada oknum yang seperti itu. Di sini pun juga pernah kejadian seperti itu. Tapi untuk warga lokal sendiri yang saya kemarin ngobrol,
mereka yang open minded sebenarnya mereka menghibahkan lebih tepatnya kepada pemerintah karena mereka ingin daerahnya maju dengan transmigrasi. Kalau pohon coklat sendiri ini dulu yang nanam Pak Charles, cerita Pak Charles tuh, yang pemilik lahan yang dulu yang nanam Pak Charles, terus kemudian seiring berjalannya waktu ini dibahkan mungkin itu rumah-rumah itu, nah, satu rumahku, rumah Pak Malik, nih, rumah sebelah itu dulu lahan Pak Charles semua. Ini itu dulu lahan Pak Charles. Depan yang sawit itu juga lahan Pak Charles. Samping rumah yang pohon pisang itu juga. Yang ini ke sana yang kami bersihkan kemarin itu juga punya Pak Charles ya. Ini coklat Seperti ini buahnya itu lumayan sebenarnya. lebat juga ini. Jadi kemarin itu kami sempat sedih ya waktu mau berangkat transmigrasi itu kan ada hal-hal yang membuat kekisruhan yang seperti ini, hama seperti itu ya. Tapi setelah sampai sini aku pribadi itu lega setelah ngobrol dengan warga lokal yang lebih tepatnya punya tanah untuk tran itu, karena alhamdulillahnya dia itu welcome banget ya. Jadi orangnya welcome banget, mau berbagi ilmu, kemajuan dan sebagainya. Selain itu dia juga mengatakan kalau dulu tanah di sini 1 hektar itu 5 juta aja nggak ada yang mau ya. Dengan datangnya trans harga ratusan tanah juta itu naik ratusan juta. Sekarang jadi ratusan juta. Jadi begitu ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang berpikir kalau trans itu negatif, itu merampas hak warga dan sebagainya, itu mungkin belum transmigrasi, belum tahu sejarah belum ngobrol sama orang lokalnya seperti apa ya. Tapi aku lega banget ya dengan ngobrol dengan warga lokal yang tanahnya dipakai untuk trans dan yang beliau welcome itu, aku bersyukur banget nih. Jadi kami seperti apa ya, ya dengan adanya trans otomatis tanah yang dulunya itu nggak berharga sekarang jadi sangat berharga. Dengan adanya trans, jalan dulu yang rusak sekarang mulai dibangun. Dengan adanya trans, pendidikan jadi mendekat, terus fasilitas lain seperti listrik dan sebagainya itu jadi ada gitu ya. Terus selain itu ya, dengan adanya trans, terus juga adanya pemekaran dan sebagainya, itu apa ya, perusahaan-perusahaan itu kan jadi mendekat ya. Contohnya kalau di sini itu kebanyakan kan petani itu tanam sawit ya. Kalau di sini per kilo itu di harga 2.500 ya. Dan timbangan itu sekarang udah dekat ya. Di Saluandang sendiri udah 1,5 dibangun, kilo lah. Udah dibangun ya timbangan itu, jadi lebih dekat. Dengan adanya timbangan yang mendekat itu otomatis nanti akan ada perbaikan jalan dan sebagainya. Nah, kembali ke kakao. Ini kakao saya berbuahnya cukup lebat nih. Nah, ini hasil hibah. Jadi untuk kalian misal yang nanti berangkat di belakang, nanti kalau di lahan pekarangannya atau di lahan usahanya ada pohon yang sudah berbuah, misal kakao lah atau merica lah, itu jangan dimatikan ya, sayang sekali. Soalnya ini kalau misal ini dibilang ya cukup lebat buahnya ini, padahal ini nggak dipupuk juga, nggak di apa namanya, nggak di pruning juga sebelumnya. Nih dikasih obat online, nggak kami kasih apa, belum kami kasih Nordok, Alika, belum kami semprot pakai itu apa ya, pengurang hama. Kameramennya agak nggak lihat jalan. Nah ini kan mulai kami pruning. Nah ini mulai kami pruning, kami pilih karena kemarin kami masih nyangkul ya. Nah ini lumayan ada beberapa puluh buah ini di satu pohon ini aja. Itu lumayan. Belum yang ini kalau ini kakao lokal ya. Ini kalau ini jenisnya 25, iya 25 kayaknya. Kalau yang ini kakao lokal. bedanya Bedanya kakao lokal itu
kalau dari segi produktivitas katanya saya juga baru di kakao itu lebih lebih rendah produktivitasnya dibanding yang jenis-jenis kayak gini 25 atau 45 kayak gini. Tapi biasanya untuk kakao sendiri mereka bikin kalau nanam ngambil batangnya itu lokal, terus atasnya baru dikasih 25 atau 45. Kalau 25 itu kecil-kecil kayak gini, tapi buahnya rapat sekali. Kalau 45 itu warnanya merah juga, besar-besar, memang nggak begitu rapat, tapi buahnya besar-besar. Bentuk buahnya ini besar-besar, bisa sampai sejengkal, hampir 30 sentinan kadang, seperti itu. Jadi kalian yang mau transmigrasi, yang sudah daftar, yuk semangat. Dipersiapkan. Dipersiapkan. Jangan lupa modalnya dipersiapkan, karena di sini apalagi kalau transmigrasi bukaan baru itu biasanya nggak ada lapangan pekerjaan. Angkatan pertama misal kayak Lumo itu kalau cari kerja paling ya ke sini nanti. Kan di sini mau ada buka transmigrasi 4 informasinya 4 angkatan kalau nggak salah. Itu 4 UPT ya. Kalau nggak salah itu kemungkinan nanti kalau di sana belum ada lapangan pekerjaan ya paling kesini lah biasanya, tapi juga nggak akan sesulit mungkin di tempat lain, karena di daerah Lumo itu udah ada juga sawit warga itu udah udah ditanam, udah lumayan besar. Jadi untuk yang mau ke Sulawesi mungkin kalau udah dibuka pendaftaran ke Lumo langsung daftar itu nanti kemungkinan akan jadi jalan tembus ke daerah Palu. Infonya tempatnya juga bagus, datar, bagus, tanahnya subur, seperti itu. Jadi kami transmigrasi ke Saluande yang ini lebih tepatnya seperti kayak pulang kampung. Pulang kampung di sini nih. Masyarakatnya itu sudah terbentuk. Masyarakatnya sudah terbentuk. Seperti itu. Jadi kami nggak kesulitan cari pekerjaan, nggak kesulitan bahan pokok, seperti itu. Jalannya memang masih belum bagus, tapi bisa ditempuh. Itu alhamdulillahnya. Yang penting kita mau jalan kaki, naik motor pun juga bisa, bawa mobil 4x4. Nah itu udah bisa. Di sini udah banyak jutawan sawit ya, miliarder sawit lebih tepatnya, bukan jutawan lagi. Jadi kalau kami mau kerja ya bisa, tapi bagusnya kalau trans ya jangan kerja lagi. Ya kerja kalau misal lahannya sudah ditanami, pekarangannya sudah ditanamin gitu ya. Ya begitu aja ya teman-teman video untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang udah komen, yang udah bantu kasih beberapa masukan di video-video yang lain. Aku sudah baca komen teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia.